Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem monitoring ketinggian air sungai menggunakan sensor ultrasonik. Anggota kelompoknya yang pertama saya sendiri, yaitu Sandra Saputra, yang kedua Faik Mufri Hakim, yang ketiga Afnan Yusuf, dan yang keempat Maulana Rian Zakli. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama ada tema masalah, tujuan, alat dan bahan, desain sistem, penjelasan program, dan yang terakhir demonstrasi. Tema: sistem monitoring ketinggian air sungai yang menggunakan sensor ultrasonik. Sistem ini merupakan solusi teknologi modern untuk memantau dan mengukur tinggi air sungai secara akurat dan real-time. Ketinggian air sungai merupakan informasi penting bagi masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor, terutama di wilayah yang rawan banjir atau yang sangat tergantung pada air sungai untuk kegiatan sehari-hari. Masalah: bencana banjir merupakan salah satu masalah serius yang dapat terjadi di daerah-daerah sepanjang sungai. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi materi maupun korban jiwa. Oleh karena itu penting untuk memiliki sistem yang dapat memonitor ketinggian air sungai secara real time untuk memprediksi potensi banjir dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sebuah sistem monitoring ketinggian air sungai yang akurat dan dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti pengelolaan banjir, pertanian, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya air. Untuk alat dan bahan sendiri, untuk program ini, yang pertama, .mcu ESP32, kemudian papan breadboard, kemudian LCD I2C, kemudian LED, kemudian resistor, kemudian ada kabel jumper, kemudian sensor ultrasonik, dan kabel micro USB. Next, untuk desain sistem bisa dilihat di mana ada desain skema sistem, mana sensor ultrasonik, kemudian ke not MCU ESP32 dan LED, LCD, dan blinknya. Kemudian untuk desain keseluruhan dari sistem itu sesuai dengan ada yang digambar dan harus terpasang dengan sesuai yang ada digambar. Next. Selanjutnya itu penjelasan programnya. Yang pertama, dari kita mulai di sebelah kiri, yaitu ada liquid crystal underscore I2C library untuk mengendalikan layar LCD menggunakan komunikasi I2C, yaitu wire library untuk komunikasi I2C, Wi-Fi dan Wi-Fi client libraries untuk mengatur dan menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Lalu Blink Simple ESP32 library untuk menghubungkan ESP32 ke platform Blink. Selanjutnya yaitu out underscore token, itu untuk menyambungkan dari sistem ke Blink. Lalu connector untuk mengkonekkan antara laptop dan sistem. Lalu LCD yaitu objek untuk mengendalikan layar LCD menggunakan komunikasi I2C, echo dan trig, pin digital yang terhubung ke sensor ultrasonik untuk mengukur jarak air. Lalu baca, variabel yang menyimpan hasil pengukuran jarak air dalam sentimeter. Dan merah, kuning, dan hijau yaitu pin digital yang terhubung ke lampu LED. Selanjutnya yaitu selanjutnya codingannya itu inisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 11.5200 untuk debugging. Lalu inisialisasi dan pengaturan layar LCD. Lalu menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi yang telah ditentukan. Selanjutnya menunggu hingga koneksi Wi-Fi terjalin dengan mencetak pesan connecting to Wi-Fi ke layar LCD. Selanjutnya yaitu memanggil fungsi blink.run untuk memproses komunikasi dengan platform Blink. Mengatur pin trig pada sensor ultrasonik menjadi low untuk persiapan pengukuran.
lalu memberikan jeda 2 mikrodetik atau mikrosecond pada pin trig. Selanjutnya mengatur pin trig menjadi high selama 10 mikrodetik dan kemudian kembali menjadi low. Hal ini mengirimkan sinyal ultrasonik yang akan dipantulkan oleh air. Lalu mengukur waktu respon menggunakan fungsi Poisson untuk menghitung waktu yang diperlukan oleh sinyal ultrasonik untuk mencapai sensor kembali setelah dipantulkan oleh air. Lalu menghitung jarak air berdasarkan waktu respon menggunakan rumus sama dengan waktu per 29 per 2 atau dalam sentimeter. Yang terakhir, mengatur variabel baca dengan hasil pengukuran jarak untuk ditampilkan di layar LCD. Selanjutnya yaitu menyalakan lampu LED yaitu merah, kuning, hijau berdasarkan hasil pengukuran jarak air. Jika jarak lebih dari 25 cm, lampu hijau menyala. Jika jarak di antara 26 cm hingga 10 cm, lampu kuning menyala. Dan jika jarak kurang dari 10 meter, lampu merah akan menyala. Lalu menampilkan hasil pengukuran jarak dan status lampu pada layar LCD selama 1 detik. Selanjutnya mengirimkan data jarak air dan status lampu ke platform Blink menggunakan fungsi blink.virtualWrite dengan pin V0 yaitu jarak, V1 yaitu merah, V2 kuning, dan V3 hijau. Lalu menunggu selama 1 detik sebelum melakukan pengukuran selanjutnya. Adapun demonstrasinya yaitu sebelumnya mohon maaf kami hanya menggunakan ember saja, akan tetapi jika ingin dicoba langsung ke sungai tinggal diubah saja jarak air di bagian codingannya. Next. Berikut hasil dari demonstrasi kelompok kami. Jika jarak air 26 cm hingga 35 cm, maka lampu berwarna hijau akan menyala. Dan jika jarak air 11 cm hingga 25 cm, maka lampu berwarna kuning akan menyala. Jika jarak air 0 cm hingga 10 cm, maka lampu berwarna merah akan menyala. Cukup sekian, terima kasih. Berikut ada pemantauan dari aplikasi Blink secara real time. Pada gambar pertama, jika LED berwarna hijau di aplikasi Blink juga menunjukkan berwarna hijau. Jika LED berwarna kuning di aplikasi Blink juga menunjukkan berwarna kuning. Jika LED berwarna merah di aplikasi Blink juga menunjukkan warna merah. Cukup sekian, terima kasih.